Orang Malaysia tu orangnya kaya raya. Tak macam orang Konoha, tak payah je. Betul. Pret. Hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di ranah. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Semua orang Malaysia kaya? Serius nih? Masuk bilang, baru-baru ini, seorang konten kreator Indonesia lagi reaksiin komentar netizen Malaysia yang cukup bikin geling-geling kepala. Di kolom komentar media sosial, ada yang dengan pede banget bilang kalau semua orang Malaysia itu kaya, nggak tanggung-tanggung. Klaimnya kayak udah jadi fakta umum. Nah, si kreator ini langsung ketawa pas baca. Bukan ngeledek sih, tapi lebih ke, kok bisa sesimpel itu ya? Cara ngelihat realita, dia mulai ngejelasin dengan santai. Kalau ukuran kekayaan itu nggak bisa cuma dilihat dari gaya hidup yang kelihatan di luar. Misalnya, sering nongkrong di kafe, pakai gadget mahal, atau liburan itu belum tentu jadi bukti seseorang benar-benar kaya. Karena faktanya, dimanapun itu, termasuk Malaysia, pasti ada berbagai lapisan ekonomi. Ada yang memang mapan, tapi ada juga yang masih berjuang. Sama kayak di Indonesia, nggak bisa disamaratakan. Si kreator ini juga nyentil fenomena media sosial yang sering bikin ilusi. Banyak orang kelihatan wah di internet, padahal belum tentu kondisi aslinya seperti itu. Ada yang rela ngutang demi gaya, ada juga yang sekadar ikut tren biar terlihat sukses. Jadi kalau cuma lihat dari feed Instagram atau TikTok, terus langsung nyimpulin satu negara itu kaya semua, ya jelas kurang tepat, katanya sambil senyum. Ada yang komen gini nih sama gua nih. Sebenarnya ini yang komen dari tanahnya si Upin Ipin ya. Komennya gini nih. Orang Malaysia tu orangnya kaya raya. Tak macam orang Konoha, tak payah je. Betul. Pret. Kalau emang orang Malaysia itu kaya raya, nggak mungkin jadi urutan kedua penghutang isi rumah terbesar setelah Thailand. Masa kaya raya isi rumahnya ngutang? Dasar perindapan slopers gitu loh. Orang Malaysia tu ternyata penghutang isi rumah. Karpet lah tu, kursi lah tu, sofa lah tu, selimut lah tu, panci butut, ngutang itu. Wajan butut, ngutang itu. Awe. Kalau Malaysia besar macam Konoha, kami bertambah kaya. Kami boleh buat duit dari berbagai cara. Konoha lemah, hanya mampu joget slow. You boleh jadi macam ni sekarang. Pasal apa? Pasal you di backing oleh kulit putih, ya. Dan yang you perlu ingat, you merdeka itu bukan karena perang, ya, tetapi karena bernegosiasi dengan kulit putih, ya. Dan you boleh jadi macam sekarang ini karena sampai sekarang you dapat backingan oleh kulit putih, ya. Jadi jangan terlalu sombong lah you, oke? Namun dalam faktanya, yang sering dibahas dalam berbagai laporan ekonomi adalah bahwa tingkat utang rumah tangga di Malaysia termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang harus menanggung cicilan untuk berbagai kebutuhan seperti rumah, kendaraan, hingga kartu kredit. Artinya, sebagian dari gaya hidup yang terlihat mapan sebenarnya juga diiringi dengan tanggung jawab finansial yang cukup berat. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%, sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%, dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar, sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil,
Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil pinjol? Di mana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Yalah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk, duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia ni. Lepas ni kita kena ubah cara kita berfikir. Bukan fikir macam mana nak survive sampai gaji seterusnya. Sebab sampai bila-bila pun gaji mesti tak cukup. Rakan saya Syaf Syukri ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%. Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Perlu anda fahami, Indonesia dan Filipina mencatat peratusan yang rendah kerana jumlah KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya melibatkan daripada sistem perbankan sahaja. Manakala tiga negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi kewangan bukan bank. Dan kita beralih ke data yang berikutnya di mana menyaksikan rakyat Malaysia menanggung hutang hampir 1.4 trilion ringgit. Dan dapat anda saksikan di sini apa yang melebihi ialah apa yang melebihi di sini ialah pinjaman perumahan berada di kedudukan tertinggi dengan 58% daripada jumlah hutang isi rumah keseluruhan bernilai 1,375 bilion ringgit, dan berada di kedudukan kedua ialah hutang lain dengan 14%, pinjaman peribadi 13%, pinjaman kereta 12% dan hutang kad kredit dengan 3%. Dan menarik juga Zul, saya nak kongsikan apa implikasinya kepada jumlah ini. Mungkin kita nak beralih ke paparan yang seterusnya, dan ini mungkin memberi satu indikasi yang boleh membentuk kepada ketidakmampuan memiliki rumah. Seperti dapat anda saksikan di sini, peningkatan harga rumah lebih cepat dari pendapatan. Ini berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan terkompaun dari tahun 2014 hingga 2020 menyaksikan jumlah pendapatan hanya mencatatkan kenaikan sehingga 2.1%, manakala harga rumah melebihi dengan 4.1%. Ini yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia. Dan isi rumah mempunyai penampan simpanan yang rendah, di mana menyaksikan 76 isi rumah mempunyai simpanan kurang. Pesan yang disampaikan juga cukup ngena bahwa kita harus lebih bijak dalam melihat realita. Jangan gampang percaya sama klaim yang terlalu digeneralisasi, apalagi cuma dari komentar di media sosial. Intinya, kaya atau enggaknya seseorang itu bukan soal kelihatan, tapi soal kondisi nyata. Jadi, jangan gampang kebawa narasi yang terlalu indah ya. Oh iya, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.